Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya berharap kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya seperti biasa. Silakan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, ya Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Habibur Rahman, Siti Khairatul Nisa, Soleha, Aidin Riansa Maulana, pada pertemuan lalu kalian sudah mempelajari tentang apa? Apa pertemuan lalu? Apa? Tentang apa? Tentang perangkat keras. Perangkat keras disebut juga hardware. Nah, pada perangkat keras itu masih ingat ada apa saja? Misalkan perangkat yang termasuk perangkat input, mouse, keyboard, lalu ya benar ya, yang masuk perangkat itu apa? Yang termasuk perangkat input itu ada mouse, ada keyboard tentunya. Yang termasuk perangkat output. Lalu ada aplikasi, misalkan dicontoh, ini aplikasi untuk apa? Ya, WA itu apa? Ya, untuk chatting atau untuk mengirim pesan. Yang sebelahnya aplikasi apa? Kalau suatu saat nanti sudah bekerja, ya, mungkin ada pekerjaannya itu yang harus menggunakan komputer. Ya. Nah, makanya kamu dari sekarang pelajari ya. Kalau ada kesempatan mempelajari, silahkan pelajari dengan sungguh-sungguh. Biasanya itu minimal harus bisa yang namanya Microsoft Office. Office itu terdiri dari ada Microsoft Office Word untuk pengolahan kata. Misalkan mau bikin surat ya, mau bikin apa selain surat, mau bikin makalah dan lain-lain. Lalu ada Microsoft Excel. Excel itu biasanya untuk data ya, untuk pengolahan data atau angka. Kalau kamu bikin laporan keuangan atau disuruh ke data penduduk ya, ngerekapnya biasanya pakai Excel. Sekarang Bapak akan menyampaikan sebuah ya, silakan kalian simak ya, ini penjelasan tentang perangkat lunak. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyuk. Kali ini dalam video saya akan menjelaskan tentang software. Baik, langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Software sering kita dengarkan dengan istilah perangkat lunak. Tetapi, apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah susunan teks script yang tersusun membentuk suatu program atau aplikasi. Nah, program ini bisa dilihat tetapi tidak bisa disentuh. Jadi dalam suatu program atau aplikasi terdapat banyak sekali teks-teks atau tulisan-tulisan yang tersusun sehingga membentuk sebuah program atau terbentuk menjadi sebuah perintah dari sebuah program. Program ini tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang disebut dengan aplikasi atau program. Ada Photoshop, Firefox, kemudian ada Chrome dan lain sebagainya. Kita contohkan dengan Photoshop.
Photoshop tentu saja bisa kita lihat di layar monitor komputer kita. Tetapi apakah kita bisa melihat Photoshop? Jawabannya adalah tidak. Kemudian ada Chrome. Kita bisa menggunakan Chrome sebagai akses untuk internet. Dan kita juga bisa melihatnya di layar monitor. Tapi apakah kita bisa memegangnya? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi itu yang disebut dengan aplikasi atau program. Kita kembali. Sekarang jenis-jenis software. Mungkin masih banyak yang asing ya. Aplikasi apa itu kan? Gak apa-apa, jadi seenggaknya kalian dari sejak usia SMP sudah tahu lah ya. Nah, untuk pertemuan pertama Bapak akan fokus ke sistem operasinya saja dulu ya. Jadi sistem operasi itu tadi dijelaskan ibaratnya itu adalah rumah bagi aplikasi. Kan kalian pasti punya rumah kan? Nah, jadi ibaratnya sistem operasi itu seperti rumah. Lalu aplikasinya itu apa? Aplikasinya itu, aplikasi kan ada di handphone tuh, aplikasi pembersih. Tahu ada kan? Apa contohnya? Sisik cleaner atau aplikasi pembersih kan, aplikasi penghapus data berlebih kan ada kan? Nah, kalau di rumah contohnya ada sapu, ada pengki. Nah, itu ibaratnya aplikasi ya. Lalu di rumah kalian juga ada namanya kompor ya. Ada alat masak. Nah, itu ibaratnya aplikasi. Alat ya sebagai aplikasi memasak gitu ya. Lalu ada jam dinding ya sebagai aplikasi waktu. Handphone juga sama ya, ada aplikasi waktu dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak ingin kalian bersama kelompok kalian ya, bersama kelompoknya itu, kelompoknya ya seperti pertemuan yang lalu ya, masih sama, mendiskusikan. Jadi sistem operasi itu kan banyak ya. Tadi ada Windows, ada apa lagi? Ada Linux, ada macOS ya. Ada apa lagi? Ada Android, ada iOS. Nah, Bapak minta ya kamu bersama kelompok mendiskusikan tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem operasi tersebut. Nah, silakan nih kelompoknya seperti kemarin, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Untuk tugasnya itu silakan kalian cari yang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem operasi. Misalkan Windows, kalian cari di internet, kalau handphone kan? Misalkan Windows, kalian cari di internet kelebihan dan kekurangan sistem operasi Windows. Kata kuncinya seperti itu. Lalu untuk Linux sama ya, kelebihan dan kekurangan sistem operasi Linux. Ada informasinya. Silakan masing-masing anggota kelompok saling bekerja sama. Handphonenya manfaatkan ya, makanya bawa handphone untuk belajar. Waktunya sama ya seperti kemarin 20 menit.
bisa ngerjainnya? Windows memiliki jumlah ya karena waktunya sudah 20 menit ya, untuk biar waktunya nggak terlalu percuma ya. Lalu teman kalian juga sudah ada yang selesai. Jadi Bapak persilakan untuk kelompok yang sudah selesai untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Ya katanya di kelompok kelima sudah selesai ya. Maka Bapak persilakan ke kelompok kelima maju. Ya silakan kelompok kelima. Ayo beri tepuk tangan ke kelompok kelima karena sudah bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5. Saya Bella. Saya Beli. Ini kami ingin menerangkan hasil diskusi kelompok kami tentang kelebihan dan kekurangan sistem operasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan kami mulai. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, dipersilakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sri Rahayu. Saya dari kelompok 8. Tadi disebutkan salah satu kelebihan sistem operasi Windows adalah kompatibilitas. Maksudnya bagaimana? Tolong penjelasannya. Windows memiliki versi yang beragam dari sistem lawas hingga yang terbaru atau mutakhir. Dalam hal ini, Windows memberikan kompatibilitas bagi pengguna jika ingin membuka program versi lama. Program-program seperti game, program editor, dan utilitas versi lama akan tetap dapat digunakan pada Windows terbaru. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan kembali untuk kelompok kelima. Dari sini apa? Linux kelebihannya. Dari segi doa. Kalau macOS kelebihannya dari segi apa? Stabil. Lalu kelompok 1 kekurangan sistem operasi Android apa? Kenapa? Harga perangkat keras dong mahal. Ya. Jadi masing-masing sistem operasi itu ada kekurangan, ada kelebihan. Dan selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi yang silakan kalian jawab ya, soalnya sedikit hanya satu soal dan akan dikirimkan lewat link ya. Jadi soalnya berbentuk Google Form, silakan kalian isi ya langsung. Waktunya 10 menit.
mungkin tentang Microsoft Excel atau Microsoft Word ya. Ya sebelum pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas, pimpin doanya. Teman-teman sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan